Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Rahmansyah. Di pembahasan selanjutnya adalah tentang korupsi dalam Islam. Oke, bicara tentang korupsi, mungkin banyak perbedaan pemahaman pendapat tentang korupsi. Nah, di sini kemudian kalau kita artikan teman-teman semuanya tentang korupsi, korupsi itu kalau diambil dari bahasa Latin itu memang berasal dari kata corrumpere. Ya, itu bahasa tulisnya corrumpere. Ya, corrumpere. Kemudian turun ke bahasa Latin modern menjadi corruptio, ya, corruptio. Dan kemudian berubah ya menjadi ke bahasa apa? Bahasa Perancis. Ya, itu bahasa Perancis, bahasa Eropa itu corruption, ya, corruption. Bahasa Belanda itu menjadi korupsi. Nah, bahasa Indonesia menjadi korupsi. Dan korupsi diterjemahkan kalau kita lihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ada diartikan adalah penyalahgunaan wewenang atau penyelewengan wewenang atau penyalahgunaan keuangan negara yang itu merugikan keuangan negara. Nah, itu adalah korupsi. Nah, korupsi itu dari sini kemudian kita melihat bahwa korupsi itu banyak sebenarnya, banyak kemudian mendapatnya berarti penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan jabatan, ya, penyalahgunaan keuangan negara, atau sebuah tindakan yang melanggar hukum, ya, itu disebut dengan korupsi. Nah, kalau kita lihat di dalam hukum positif Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa korupsi itu adalah tindakan melawan hukum, ya, karena apa? Karena itu karena memperkaya terhadap diri sendiri atau orang lain, atau sebuah tindakan korporasi. Ya, korporasi itu badan hukum gitu, atau sebuah PT perusahaan gitu ya, itu merugikan keuangan negara, ya, atau perekonomian negara. Nah, dari sini kemudian korupsi bisa berakibat fatal terhadap kondisi, ya, keadaan ekonomi keuangan bangsa Indonesia. Maka orang yang melakukan korupsi itu harus ditindak. Nah, di samping itu juga korupsi diartikan sebagai sebuah penyelewengan, ya, jabatan. Penyelewengan jabatan, penyelewengan kesempatan, ya, pekerjaan. Karena apa? Karena ada unsur kepentingan pribadi, ya, melaksanakan kepentingan pribadi, atau kemudian karena ada kepentingan keluarga, kemudian kepentingan kelompoknya, ya, yang itu kemudian merugikan terhadap negara. Nah, teman-teman pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, itulah korupsi yang dari dulu sampai sekarang korupsi tidak kunjung selesai. Bahkan mungkin tidak hanya dilakukan oleh para pejabat tinggi negara, tetapi juga dilakukan oleh orang-orang oknum, bahkan sampai kepada tingkat grassroots, tingkat bawah. Mulai mungkin dari presiden sampai kemudian menterinya, misalkan itu sebagian mungkin masih ada orang yang melakukan korupsi, termasuk juga dilakukan oleh rakyat biasa. Nah, bagaimana kemudian korupsi ini bisa hilang dari bumi ini, ya, sementara kemudian itu masih dilakukan, dibiarkan begitu saja orang yang melakukan korupsi. Maka sebagai kemudian kita sebagai bangsa Indonesia itu harus betul-betul menghilangkan perilaku ini, mulai dari yang kecil sampai kepada yang besar. Nah, faktor apa saja sih kalau orang melakukan korupsi itu? Ya, yang pertama adalah orang melakukan korupsi itu karena ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik itu adalah faktor dari dalam, di mana itu dikembalikan kepada personal pribadinya, ya, di mana orang itu kemudian sudah ada niatan untuk melakukan korupsi, ya, karena ada unsur keserakahan, kemudian juga ketidakpuasan terhadap apa yang dimilikinya, atau ada sikap iri terhadap tetangganya, terhadap orang lain, sehingga dia ingin melakukan korupsi. Ya, begitu. Itu adalah faktor intrinsik. Kemudian yang kedua adalah faktor ekstrinsik atau faktor dari luar. Faktor dari luar itu juga sangat mempengaruhi terhadap pribadi seorang untuk melakukan tindakan korupsi. Misalkan di sini adalah faktor dari luar itu adalah dari pendampingnya sendiri, istrinya, kemudian juga keluarganya, ibunya, ibu mertuanya, dan juga tetangganya bisa jadi, atau karena jabatan, ya, karena kemudian ingin menaikkan jabatan sehingga dia mau melakukan korupsi. Misalkan istri, misalkan ini sangat karena istri sebetulnya adalah sebagai pendamping hidupnya, dan itu mesti akan mempengaruhi terhadap pemikiran seorang suaminya.
ketika dia tidak mau melakukan korupsi, tapi karena tuntutan dari istrinya, misalkan, Mas, misalkan saya sudah melakukan atau sudah menikah selama 20 tahun, tapi kemudian kok belum diberi belum punya sesuatu, misalkan, atau belum punya mobil, ya, akhirnya minta kepada suaminya, Mas, ini kan kamu sebagai seorang pegawai di bank, ya, basah dengan duit, masa kalau dari 10 miliar aja nggak diambil sekian miliar, kan nggak ketahuan, ya. Hanya pengaruh-pengaruh itu kemudian datang dan mempengaruhi kepada suaminya, dan lama kelamaan suaminya kemudian luluh dan mau melakukan itu. 2 kali, 3 kali tidak ketahuan, 4 kali tidak ketahuan, sampai berkali-kali tidak ketahuan, yang akhirnya ketahuan. Nah, jadi itulah sebetulnya faktor yang orang kemudian melakukan tindakan korupsi itu. Ibunya, ibu mertuanya, dan lain-lain. Atau karena jabatan, dia ingin kemudian meningkatkan karirnya, jabatannya, maka kemudian mengambil jalan pintas untuk melakukan tindakan korupsi itu. Nah, teman-teman pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, kalau kita simpulkan itu sebetulnya ada 3 faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi itu. Yang pertama adalah corruption by greed. Ya, orang melakukan korupsi itu karena faktor keserakahan. Ya, karena faktor keserakahan lah yang kemudian membuat orang itu melakukan korupsi. Karena manusia itu kalau sudah mau punya misalkan sesuatu, misalkan ya punya motor, tambah ingin punya mobil, tambah ingin punya kapal, dan lain-lain. Mungkin kalau punya istri 1, tambah ingin punya istri 2, punya istri 3 gitu. Itu adalah keserakahan, tamak bin rakus gitu ya. Nah, itu adalah memang karakter manusia seperti itu. Yang itu memang tidak bisa dihindari, bahwa setiap manusia pasti punya itu, dan bagaimana setiap manusia itu membatasinya. Nah, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah corruption by need, ya. Orang melakukan korupsi itu karena ada kebutuhan, ya, kebutuhan yang kemudian baik itu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, kebutuhan tersier, itu membuat orang pengaruh untuk melakukan tindakan korupsi. Mungkin dari segi gajinya mungkin kurang, tapi dia ingin mempunyai sesuatu sehingga dia mempunyai jalan pintas untuk mencukupi kebutuhannya. Karena kebutuhan manusia tidak akan terbatas, gitu ya, tidak akan berdasar kalau manusia itu sendiri tidak bisa membatasinya. Yang ketiga adalah disebut dengan corruption by chain. Corruption by chain itu adalah orang melakukan korupsi itu karena ada kesempatan atau peluang, ya. Jadi tidak ada niat dari dia, tapi karena kesempatan dan peluang orang melakukan korupsi sehingga dia mau melakukan korupsi. Sebagaimana mungkin Bang Nabi mengatakan bahwa kejahatan itu bukan dilakukan karena niat pelakunya, tapi karena kesempatan, gitu ya. Maka Bang Nabi mengatakan waspadalah. Jadi betul-betul memang korupsi itu mungkin orangnya tidak ada niatan, tapi karena dia basah dengan duit, ada kesempatan untuk melakukan korupsi, sehingga kemudian dia mau mengambil mengambil resiko, gitu, walaupun resikonya besar, seperti melakukan tindakan-tindakan kriminal tersebut dengan jarimah korupsi itu, tindakan yang melanggar hukum. Maka di sini kemudian ada sanksi yang dilakukan, yang pertanyaannya mungkin hukumnya dulu. Hukumnya korupsi itu apa? Nah, jelas, karena itu adalah merugikan keuangan negara, mengambil barang, ya, sesuatu yang itu bukan haknya. Nah, hukumnya adalah jelas haram. Didasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 188, wala taqulu amalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam. Ya, litaqulu fa'ilkum min amalin nas wa antum ta'lamun. Jadi ini kan dilarang, janganlah kamu makan sesuatu barang makanan yang diharamkan oleh Allah, ya, dengan cara yang batil, ya. Kemudian kamu bawa kepada seorang hakim untuk menyuap, untuk makan dengan mereka, padahal kamu tahu bahwa itu adalah perbuatan batil, perbuatan yang keliru. Nah, itu yang pertama berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, hadis Nabi Sahih Bukhari mengatakan bahwa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, gitu ya, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Jadi dari Abu Hurairah Rasulullah SAW, dari Nabi SAW bersabda bahwa nanti akan datang suatu masa atau suatu zaman kepada manusia di mana manusia itu kemudian tidak memperhatikan apakah itu barangnya itu diambil dari jalan yang halal atau diambil dari jalan yang haram. Jadi
tidak memperhatikan itu, maka itu 14 abad yang lalu Rasul mengatakan begitu, teman-teman pemirsa. Dan itu terjadi pada masa sekarang. Bukan hanya dilakukan oleh para pejabat ini, tapi orang-orang pedagang, petani itu suka menipu gitu ya, menjilat dan lain. Itu sesuatu hal yang biasa dilakukan untuk memperkaya dirinya sendiri, mengambil keuntungan yang sebetulnya itu tidak seberapa, tapi karena itu adalah ada kebutuhan tadi, keserakan, ada kesempatan, sehingga kemudian dilakukan. Nah, itu pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka sanksi yang ditimpakan kepada orang korupsi sangat besar sekali, ada sanksi takzir. Tapi sebelum itu saya akan sampaikan juga bahwa ada unsur-unsur korupsi yang kemudian itu adalah bagian dari korupsi. Sebenarnya pertama adalah masalah gulul. Masalah gulul itu penggelapan uang, ya, penyembunyian uang atau kemudian penggelapan barang. Nah, yang dilakukan oleh seorang ada oknum gitu, ya, dan tidak memperhatikan itu adalah aspek akibat yang ditimbulkannya. Gulul itu adalah cabangnya, misalkan dia mendapatkan komisi. Komisi itu kan diambil dari di luar gajinya. Nah, kalau komisi itu jelas itu berasal dari uang anu misalkan, nah itu tidak perlu salah. Tapi kalau komisi itu tidak jelas gitu, nah itu bisa disebut dengan barang hasil korupsi. Kemudian yang kedua, hadiah. Hadiah mereka diberikan oleh rakyat kepada penguasa. Nah, dan penguasa sebenarnya seorang presiden atau menteri tidak boleh menerima hadiah itu. Kenapa? Karena mereka sudah digaji oleh gaji rakyat, ya, oleh uang rakyat, sehingga mereka haram untuk menerima hadiah. Kalau hadiah yang lain seperti kita memberikan hadiah kepada orang yang berprestasi, itu tidak masalah, ya, itu karena ada prestasi yang kemudian dilakukan gitu. Nah, itu adalah gulul. Yang kedua adalah syarokoh, pencurian. Itu juga termasuk korupsi. Kemudian muntakhab gitu ya, mukarrabah atau gosab itu adalah seperti mengambil barang orang lain dengan cara paksa, atau uang orang lain dengan cara memaksa. Muntakhab misalkan menjambret, mencopet, itu bagian dari korupsi juga. Gitu ya. Nah, di samping itu juga biasa orang mengambil barang-barang yang berasal dari barang yang haram atau makanan yang haram, itu juga termasuk korupsi. Termasuk juga rosi, ya, suap, ya, orang yang menyuap dan orang yang disuap itu laknatullah ala rosi al mutasib. Jadi Allah akan laknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Itu termasuk juga korupsi. Maka kemudian tindakan seperti itu akan diberikan sanksi takzir menurut hukum Islam. Takzir itu adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku korupsi untuk berikan efek jerah kepada mereka sehingga mereka tidak akan mengulangi lagi. Yang pertama adalah dilakukan kepada secara bertahap, karena itu termasuk tindakan jarimah, ya, tindakan kriminal. Yang pertama adalah dikasih SP surat peringatan, dinasihati, kasih SP surat peringatan. Jika tidak bisa dikasih SP, yang kedua adalah di samping yang pertama, yang kedua adalah disebarkan, ya, disebarkan lewat koran, lewat media massa, TV, ya, untuk supaya mereka itu malu gitu ya dengan perbuatan yang dilakukannya. Tapi masih juga melakukan korupsi, ya, kemudian dikucilkan dari kegiatan sosial, ya, pokoknya dikucilkan, diasingkan begitu dari kegiatan sosial, tidak ditanya, dibiarkan saja sebagai hukuman. Tapi kemudian masih juga masih juga apa yang dilakukan, ya, kalau seperti itu, ya, dicopot dari jabatannya. Kalau dia mungkin seorang pejabat, tapi kemudian masih juga melakukannya. Terus apa yang dilakukan kalau sudah dicopot kok masih juga gitu ya melakukan korupsi? Nah, kalau masih juga ternyata melakukan korupsi seperti itu, ya sudah, kemudian sebagai tahapan berikutnya, ya, tahapan berikutnya apa yang harus dilakukan gitu ya. Kalau sudah dicopot jabatannya berarti dicambuk, ya, dicambuk disesuaikan dengan yang dikorupsinya. Nah, dihukum cambuk yang masih juga melakukan korupsi, ya, dimasukkan dalam penjara, dihukum sekian tahun, ternyata masih melakukan korupsi juga, ya sudah diasingkan. Kalau menurut Syafi'iyah itu diasingkan selama setahun. Kalau Abu Hanifah dan Malikiyah itu lebih dari setahun. Ya, nah, kalau diasingkan ternyata masih juga, ya sudah dihukum salib. Ya, dihukum salib ternyata masih juga melakukan korupsi, ya, yang terakhir adalah dihukum mati. Nah, itulah tahapan-tahapan hukum Islam. Tentunya mungkin ini berbeda dengan hukum di negara kita. Kalau orang melakukan korupsi dipenjara saja sekian tahun atau 20 tahun gitu ya.
kadang juga bisa berubah gitu ya. Nah itu bedanya hukum Islam dengan hukum negara kita ini. Nah itulah ya tindakan sanksi-sanksi yang dilakukan bagi pelaku korupsi. Nah kemudian yang terakhir, strategi apa sih yang harus dilakukan untuk mengantisipasi tindakan korupsi ini ya? Yang pertama ya harus menghilangkan tadi budaya-budaya korupsi tadi ya, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah, tingkat menengah, tingkat bawah. Ya itu harus budaya-budaya korupsi ya, dalam hal kemudian kebijakan-kebijakan. Nah itu harus dihilangkan. Karena efek samping dari korupsi itu pertama kepada aspek ekonomi ya, ekonomi kan menjadi terhambat, tidak maju. Yang kedua, kesejahteraan pegawai karyawan termasuk rakyatnya yang menjadi kemudian tidak sejahtera. Kemudian juga melemahnya hukum, bayangkan ya, melemahnya hukum. SDA sumber daya alam menjadi berkurang. Kenapa? Banyak orang yang melakukan illegal logging, penembakan hutan secara liar, yang itu kemudian efeknya kepada ekonomi ya, ekonomi masyarakat. Kemudian juga kepada masyarakat imbasnya apa? Ya, di samping itu juga sebelum ke masyarakat, aspek politik pertahanan itu menjadi juga menjadi lemah. Politik kemudian orang kemudian bisa bebas main money politik gitu ya, penggelembungan suara dan lain-lain. Di samping itu juga tadi pertahanan dan keamanan bisa menjadi melemah, tidak berkualitas. Kenapa? Banyak orang yang mengkorupsi terhadap pengadaan militer gitu ya. Nah, karena uang, sehingga kemudian imbasnya kepada pengadaan militer menjadi tidak berkualitas ya. Itu imbasnya. Nah, kemudian masyarakat, itu kan mendidik masyarakat menjadi seorang munafik. Kemudian juga mendidik masyarakat menjadi seorang penjilat, mendidik masyarakat menjadi seorang penipu, bayangkan. Nah itu kan imbasnya dari aspek korupsi. Maka strategi yang harus dilakukan apa saja? Yang pertama tadi menghilangkan budaya-budaya korupsi ya. Yang kedua adalah kita melakukan sosialisasi pendidikan ya, pengetahuan tentang korupsi lewat jalur pendidikan itu yang sangat strategis ya, dilakukan oleh dosen kepada mahasiswanya begitu ya, dilakukan oleh guru kepada mahasiswa ya, tingkat SD, tingkat SMP, tingkat aliyah gitu, tingkat SMP sampai ke perguruan tinggi. Nah kemudian juga lewat jalur keagamaan itu disampaikan bagaimana kemudian korupsi itu, bahaya korupsinya terhadap masyarakat. Ya kemudian selain itu juga melakukan tindakan konsolidasi, kemudian pendekatan dari aspek politik dan hukum begitu ya. Kemudian juga membiasakan kita untuk hidup bersih gitu ya. Kemudian biasakan kita untuk memilih pemimpin yang adil, yang bersih, yang amanah begitu ya. Di samping itu juga di birokrasi yang sehat. Jangan sampai kemudian pelayanan publik itu seperti misalkan melakukan pelayanan membuat KTP, kadang ada administrasinya 20.000 misalkan, itu harus dihilangkan karena memang dari sana tidak ada. Nah itu kan budaya korupsi yang itu mempengaruhi terhadap orang untuk melakukan tindakan-tindakan itu. Dari 20.000 misalkan bisa meningkat dan lain-lain. Nah itu harus di birokrasi harus seperti itu ya, harus dihilangkan. Kemudian apalagi yang harus dilakukan tindakan-tindakan strategis? Ya mulai dari masyarakat juga mulai melek perhatian terhadap pemimpinnya ya, memberikan masukan-masukan gitu kepada pejabat-pejabat publik. Kemudian yang terakhir adalah memberikan sebuah reward ya kepada orang-orang yang berhasil menegakkan dan memberantas korupsi. Memberikan reward itu sebuah hadiah gitu ya, sebagai bentuk supaya semangat orang untuk melakukan pemberantasan korupsi. Nah selain itu juga yang terakhir memberikan punishment, hukuman kepada pelaku korupsi sehingga mereka tidak mengulangi lagi ya, tindakan-tindakan korupsi atau tindakan yang melanggar hukum. Teman-teman pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, saya kira itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ya ini video yang sedikit ini tentang korupsi ini memberikan sebuah motivasi pendidikan bagi kita supaya kita terhindar ya, dan juga menjauhi ya tindakan-tindakan kriminal, tindakan jarimah ini yang itu merugikan keuangan negara dan dampaknya kepada masyarakatnya dan juga kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.